Kemana boleh Bapak barokah? Boleh, silakan. Hah? Barokah itu kan tidak dilarang. Oh, tidak kan, jangan sampaikan Tidak Tiko mau masalah. bilang tidak boleh. Yang ini. penting kopi ada di sana. Tiko mau Kan, podcast. terima Anak, kasih. Potli Abah. anak kedatangan Tiko mau podcast. Kalau nama lengkap ini yang saya tahu ini Rusvanto Januari. Januari atau Jauhari? Nama saya itu Abah sebenarnya. Ah, Nama lengkap itu Rusvanto Dharma Putra R. Jauhari. wah ya, komo. Panjang. So itu kalau saya mau ujian pasti talebe. Talebe nama tak kurang kotak. Jadi saya singkat Rusvanto DR Jauhari. Jauhari. Panggilan Joko. So mulai satu lagi. Panggilan Joko. Panggilan Tapi Joko. orang sering dikenal itu Tikomo. Kalau sekarang kan kebetulan saya sebagai anggota Polri, baru juga saya ada program podcast sama Jenti Awa ini, Tikomo Podcast. Jadi orang kenal Tikomo, Tikomo karena institusi saya, Iya dinas betul. Begitu. Di mana sekarang? Saya sekarang tugas di Polda Gorontalo di bidang dokes. Dokes itu dokter dan kesehatan. Dia ganti dokter Joko kamu. Bukan dokter. Kebetulan. Berarti saya mau kasih keluar ini kalau begini. Boleh silakan. Tidak apa-apa. Tidak Saya minta ini toh. Iya boleh. Cuma kebetulan saya itu sebelumnya tugas di fungsi narkoba. Oh iya. Saya di Direktorat Narkoba Polda Gorontalo, habis itu di BNN Provinsi Gorontalo, habis itu di Polres Gorut di unit di Sat Narkoba. Jadi dinas saya berkecimpung di narkoba. Setelah itu ada insiden bermain bola sama orang hobi abad tuh. Oh iya. Main bola. Insiden di lapangan yang mengharuskan saya istirahat. Lama kalau tidak salah. Iya lama. Lama kebetulan saya itu insiden saya itu patah. Akhirnya saya diistirahatkan di bidang dokes dalam rangka pengobatan. Jadi sekarang saya di bidang dokes. Dokter kesehatan di bidang dokter kesehatan di Polda Gorontalo. Aduh luar biasa berarti kalau kan sekarang ada rumah sakit Bayangkara di situ yang dekat rumah. Itu lagi. Jadi untuk masyarakat Gorontalo sebenarnya bukan saya yang berkompeten ini Abah ya. Iya tapi kan paling tidak kan sedikit cuma kebetulan informasi saja. Iya saya di bidang itu kebetulan di bidang ini saya menginformasikan ke Abah Dinggo melalui Potli Abah ini bahwa di Gorontalo itu sudah ada rumah sakit Bayangkara. Jadi masyarakat Gorontalo bisa mengetahui atau bisa berobat di rumah sakit Bayangkara yang sudah terbangun di Kecamatan Limboto. Iya, baku batas dengan baku belakang rumah li Abah. Jadi kalau ti Abah sakit, langsung bukan minta juga ya. Kalau ada ti Abah keluarga, ti Abah juga yang ini. Pelayanan kesehatan so dekat di situ berarti. Ya, pelayanan kesehatan juga so dekat. Jadi itu saya kira cuma ini khusus polisi saja. Tidak, bukan. Jadi situ khusus umum. Itu tidak, umum boleh. Tidak dibedakan mana polisi, mana umum. Jadi karena fungsi kepolisian pelayanan kepada masyarakat. Iya. Jadi semua dilayani. Tidak harus polisi, tidak harus umum. Siapa saja dilayani di kesehatan itu. Itu singkat. Mau kopi apa? Kedua singkat soal rumah sakit Bayangkara ya. Rumah sakit Bayangkara. Jadi sekarang aktivitas ini di Polda Gorontalo khusus apa ya? Tugasnya di situ apa? Di dokes itu? Saya di dokes itu kan cuma dalam rangka berobat. Jadi tugas saya penyembuhan ya? Iya. Pemulihan. Jadi banyak konsultasi dengan dokter, banyak konsultasi tentang kesehatan untuk pemulihan saya. Jadi kalau setelah dinyatakan sembuh, saya bisa mengajukan diri pindah ke fungsi lain. Iya, ini kaki yang cedera lalu kan? Iya, kaki yang cedera itu lalu. Sampai bagaimana? Patah? Mau ingat kemarin juga, mau patah. Begitu. Jadi apa gitu apa? Tapi sekarang saya mulai bayar, ini kan saya mulai berjalan. Mulai bertugas kan? Mulai bertugas. Karena ruang lingkup saya di
kesehatan, orang lingkup saya di kesehatan, jadi saya hanya menginformasikan tentang kesehatan kepada masyarakat. Pada umumnya rumah sakit. Iya, Bayangkara. betul. Nah, Abah, jadi Ini rencana, ini gunting mau bikin gunting. apa? Ini saya menyediakan gunting, Ah, menyediakan kertas, Abah. ah. Ada pulpen ti Abah? Pulpen? Ah, Pulpen itu yang mau cari. Walau pulpen. Mudah-mudahan ada. Itu rencana bikin apa? Jadi ini sebenarnya ada permainan bahwa kehidupan ini menyangkut tentang diri saya ya, tentang diri saya pada khususnya. Dan jadi ada satu permainan yang mana ini kehidupan ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Orang mau demonstrasikan pati Abah ini biar orang yakin dan percaya semua itu Tuhan yang so atur Abah. Ini so ada pulpen komo. So ada pulpen Oke. Orang bermain ini Abah ya. Bagaimana permainan ini? Kasih singkir dulu nih rokok ini. Kasih stiker. Ini Abah boleh Abah periksa. Tidak ada apa-apa. Kosong. Kosong ya. Saya mau prediksikan sesuatu yang orang tidak tahu sama sekali apa yang mau terjadi. Oke. Saya tulis di sini Abah ya. Itu pasti kosong itu Pak. Kosong ya, tidak sama sekali saya pakai tangan Abah. Saya hanya menulis di sini. Iya, tunggu apa nanti kamu mau tulis ini? Iya, saya akan tulis. Kasih dekat dengan mic. Saya mau tulis. Jadi ini rahasia. Rahasianya Abah. Saya akan tulis. Saya lipat begini Abah ya. Saya lipat begini. Saya taruh di tengah-tengah Abah. Oke. Dengan ini yang tulis ini. So tulis ini Abah ya. Tidak ada yang tahu tentang apa yang saya tulis. Iya. Cuma saya yang tahu. Abah tidak tahu kan? Saya tidak tahu. Ini ada satu nama, ini ada beberapa nama di sini Abah. Beberapa nama di sini. Itu Sota tulis. Saya tulis ini. Oh. Ada beberapa. Iya. Abah yang menentukan nanti. Jadi begini. Ini podcast kan? Abah, orang kita ini sebenarnya kalau di podcast begini kan suka mengundang tamu yang fenomenal atau yang inspirasi pro dan kontra atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh republik ini. Inovasi dan sebagainya. Ada satu, saya kan di situ Abah undang kan, Abah kalau orang politik baik nasional atau daerah, siapa yang Abah suka mau undang di sini? Nasional saja. Nasional. Iya. Kalau politisi nasional yang pasti presiden. Presiden ya Joko Widodo ya. Joko Widodo yang Abah harus undang sebenarnya di sini. Oke. Jadi sebenarnya saya juga begitu. Saya ada impian mau undang orang yang saya kenal, yang orang saya banggakan karena punya inspirasi, punya sesuatu hal yang menarik pada dirinya. Kalau Abah kan presiden, saya juga presiden. Iya, siapa yang tidak senang kalau presiden datang ke Mas. Saya di sini ada nama-nama. Ini gunting. Dari sini apa? Oke. Dari sini. Jadi saya mau gunting nama ini. Ada nama-nama saya mau gunting. Oh, Abah cuma bilang stop, saya di mana? Oke. Stop. Sini ya. Oke, stop. Atau saya mau turun ke bawah lagi? Coba turun sedikit. Turun sedikit lagi. Lagi, stop. Ini. Saya gunting ya. Oke. Kira-kira tak berhenti di mana dia? Oke. Ambil apa? Dia pakai kaki. Mana? Pakai kaki. Oke. Ambil kamarnya apa? Oke. Jadi yang Abah ada pilih ini ada gunting ya. Gunting. Jadi yang Abah pilih yang gunting ini sebenarnya hadir di sini. Memang sudah direncanakan antara Abah dengan Tuhan yang merencanakan. Saya. Coba Abah buka itu. Yang ada tulis tadi? Iya, tulis tadi. Baru kasih lihat di kamera. Ini yang. Saya yang Abah hadir. Jauhar. Ini saya mau buka lagi Abah. Potli Abah. Tunggu, kasih lihat dulu. Jauhar Potli Abah. Hadir di Potli Abah. Oke. Ini. Jadi Abah ada gunting saya punya nama. Sebenarnya ada Rocky Gerung, Deddy Corbuzier, Mahfud MD, Prabowo, Ridwan Kamil, Raffi Ahmad, Andre Taulani, Sule, siapa ini, Mourinho, Indra Safri. Jauhari. Abah gunting saya punya nama. Pas di Jauhari itu ya? Pas saya punya nama.
Kenapa bisa begitu? So begitu, orang ini hanya merencanakan apa? Saya semua Tiaba yang menentukan siapa yang Tiaba undang di sini. Karena Tiaba yang menentukan saya yang hadir di sini, Tiaba pilih saya. Jadi begitu juga orang perencana, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Sebenarnya kan banyak. Kalau Tiaba pilih tadi Joko Widodo. Ini di bawahnya kan Pak Joko Widodo. Sebenarnya tapi pas hadir. Yang anak bilang stop itu, stop di situ. Oh iya. Kasih lagi kamera apa? Siapa tahu orang ini bermain kucing-kucing. Ini jauh hari itu jauh hari. Jauh hari. Nama saya Jauh Hari. Nah, ini Jauh Hari. Begitu Iya, begitu. Kopi dulu apa? Iya. Boleh jadi kenang-kenang seperti apa? Luar biasa. Rencana mau pindah profesi ini. Sedikit tahu tuh apa toh. Nanti ini ada apa pesulap juga. Saya juga ini bukan pesulap sebenarnya. Hiburan hanya, ini. Iya hiburan. Hanya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Iya, ini makna hidup. Makna hidup. Apapun yang kita rencanakan, Tuhan sudah tentukan. Iya. Sudah rencanakan. Orang 1 hari 1 kali 24 jam itu sudah ada yang mengatur. Betul. Tidak ada sebiji jari yang bergerak tanpa seizin Tuhan. Oh luar biasa. Subhanallah Abah ya. Anak mau pakai tepuk tangan tuh. Mesti pakai tepuk tangan itu luar biasa. Tikomo juga ternyata tidak hanya sebagai seorang polisi, pemain bola, tapi juga sebagai pesulap untuk hiburan. Untuk hiburan. Tapi sulapnya filosofi hidup. Oke, karena biasa. Bermain itu kan harus mengenai tentang kehidupan. Apa itu orang bermain tidak ada makna filosofi. Karena orang kehidupan yang sudah tentukan. Oke. Begitu apa. Luar biasa. Nah, Tikomo ini kan sekarang kan sudah di Polda. Sudah di Polda saya. Dalam rangka penyembuhan ada di bidang dokter kesehatan. Iya. Nah, tapi sebelumnya kan dari macam Tikomo bilang tadi saya background saya dinas di polisi itu tugas saya itu kebanyakan di fungsi reserse. Jadi di narkoba kebetulan di Sat Narkoba, Direktorat Pemberantasan Narkoba. Iya. Saya 2013 sampai 2020 saya di BNN Provinsi Gorontalo. Habis itu sisanya saya dipindahkan ke Sat Narkoba Polres Gorontalo Utara. Di Sat Narkoba juga di Polres Gorontalo Utara. Jadi tugas ruang lingkup saya itu berkecimpung di narkoba begitu. Oke, nah kebetulan Tikom ini ada di sini kan baru-baru kan Tikomo dengar tuh. Iya. Ada orang taman yang ketangkap narkoba dan sebagainya. Nah, kita orang tidak pernah tahu. Iya. Itu sampai begitu kan. Cuma kan sekarang begini, kalau Tikomo melihat tentang peredaran narkoba yang ada di Provinsi Gorontalo, bagaimana sejak Tikomo ditugaskan dalam hal penanganan pemberantasan narkoba? Jadi begini Abah, sebenarnya ini yang berkewenangan juga dan berkompeten untuk menyampaikan ini sebenarnya bukan saya. Ada yang lebih inilah untuk membicarakan masalah ini. Cuma ini pengalaman tugas saya Abah ya. Iya. Sedikit saya sampaikan karena kebetulan juga saya sebagai anggota Polri jadi harus mengedukasi ke masyarakat tentang khususnya generasi muda paling penting tentang tugas dan fungsi Polri. Kebetulan saya di narkoba, ruang lingkup saya banyak di narkoba, jadi saya menyampaikan sedikit saja Abah. Di Gorontalo itu sebenarnya secara geografi berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, iya. Kalau pelabuhannya langsung dengan Kalimantan Timur, yaitu berada di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi pelabuhan di Kuandang itu kapal itu langsung ke Kalimantan Timur. Secara geografi itu apa ya? Untuk ruang lingkup masuknya narkoba itu masuk melalui pintu perbatasan yang ada baik di Pohuwato maupun yang ada di Gorut.
Gorontalo ini terjepit di 2 provinsi Sulteng ini. Iya, iya, iya. Kalau di bagian Pohuwato, Moutong dengan Parigi, kalau di Gorontalo Utara, Tolinggula, Toli-Toli dengan Buol. Iya, iya, iya. Jadi 2 Sulteng yang terjepit. Kalau di Atinggola, Manado, Sulut. Kalau di Kuandang, Kalimantan Timur. Untuk narkoba yang masuk ke daerah Gorontalo itu 8-90% saya pengalaman Abah Iya, iya. tahun 2013 sampai tahun 2021 lah. Itu masuk dari wilayah itu, dari wilayah tetangga, disuplai ke Gorontalo. daerah Iya, iya. Kenapa disuplai ke Gorontalo? Karena harga di Gorontalo itu mahal. Oh. Begitu. Jadi bandar-bandar yang ada di luar sana itu melihat wilayah Gorontalo itu berpotensi untuk pasar peredaran narkoba. Iya, iya. Begitu. Jadi barang yang masuk ini ke daerah Gorontalo diperjualbelikan di Gorontalo. Ini yang merambat lah ke anak-anak muda. Iya, iya, iya. Baik yang kuliah, SMA, termasuk itu. Bu, tidak menutup kemungkinan juga ada juga orang-orang yang terpelajar itu iya, 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 iya. terkontaminasi dengan barang ini. Begitu apa? Dek, memang sangat apa namanya ya, karena jadi satu itu karena potensi harga penjualan narkoba di Gorontalo itu berpotensi karena mau dilihat tentang dari harganya. Iya, dari harga itu. Iya, iya. Potensi pasar untuk peredaran narkoba itu Gorontalo. Ini yang terjadi ya? Ini yang terjadi. Kalau saya salah nanti bisa dikomentari di channel di Abah. Iya, iya. Nah, sebenarnya bukan saya yang menjelaskan ini. Betul. Cuma tapi ini pengalaman tugas saya. Jadi saya waktu masih tugas di narkoba, yang saya tangkap itu kebanyakan dari sana. Oh, kebanyakan iya. dari Sulteng. Kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Karena saya sudah 1 tahun lebih berkecimpung di Dokes. Saya sudah tidak monitor lagi apakah dari sana atau tidak. Cuma kebanyakan barang itu dari sana, baik dari Kalimantan atau Sulteng. Jadi begini Abah, Kalimantan ini kan dekat dengan Malaysia. Kaltim tahu? Kalimantan Timur, Malaysia. Malaysia ini suplai ke Kaltim. Kaltim dekat dengan Sulteng. Kan cuma kalau naik ferry cuma 1 malam. Iya, iya. Ya, sampai 1 malam lagi kita sudah sampai di Balikpapan. Di pelabuhan Balikpapan. Untuk peredarannya memang peluang besar dari Kalimantan Timur ke Sulteng dipecah lagi salah satunya ke Gorontalo. Iya kan, tapi kan komo begini, kan banyak dipagari ini bagaimana supaya tidak masuk ke Gorontalo. Nah, upaya-upaya para pengedar ini bagaimana sebenarnya? Macam-macam upaya. Jadi pengalaman bagaimana orang upaya-upaya ini? Pengalaman saya begini, upaya dari khususnya Polri, khususnya institusi Polda Gorontalo, sudah melakukan tugas semaksimal mungkin untuk proteksi dan sebagainya. Untuk peredaran narkoba ini. Cuma karena pasarnya sudah kalau mau diartikan itu peluang bandar untuk mengedarkan narkoba itu terlalu besar ke Gorontalo. Memang dia sedikit-sedikit ditangkap itu sedikit-sedikit, tapi jumlah peredarannya banyak. Banyak, iya. Banyak. Untuk memproteksi diri, Polda Gorontalo dalam hal ini Polda Gorontalo, Direktorat Narkoba atau BNN Provinsi Gorontalo sudah melaksanakan itu. Iya. Jadi ditangkap macam ini gunung es. Polemik ya. Apa nama? Pokoknya sistem gunung es. Dia hanya mencair di atas tapi di bawah masih ada. Begitu. Jadi proteksi sudah. Iya, sesuai pengalaman Likomo itu dorampe cara mau loloskan itu bagaimana yang pernah dapat tangkap itu? Jadi upaya untuk bandar-bandar narkoba ini untuk meloloskan barang khususnya ke daerah Gorontalo itu banyak caranya. Karena begini Abah, orang mau cari makan ini apapun resiko
Iya. akan ditempuh. Apapun peredarannya mau dibuat bagaimanapun, bandar yang memang sudah ahlinya. Iya, Tapi ingat, 1000 cara penjahat masih ada 1001 akal Polri mau untuk memberantas, untuk menangkap. memberantas narkoba. Nah, maksudnya begini, kamu pernah bandar itu dapat tangkap, dia bawa lewat apa? Dia bungkus kah atau apa? Pernah yang pernah dapat tangkap? Jadi saya pengalaman begini Abah, pernah di tahun 2015, 2016 kalau tidak salah. Iya, kita tidak perlu disebut nama orangnya, Iya. tapi dia dari mana? Dari mana? Jadi ada salah satu bandar kalau bandar itu sebenarnya Abah, klasifikasi bandar itu kalau menurut saya masih abstrak di Gorontalo. Tidak tahu entah berapa jumlah barangnya atau ini saya juga mungkin ini masih level Iya. kurir. Level kurir lah. Iya, Level kurir. yang ada di Gorontalo. Orang sebut saya A ya. A. Si X lah, X Iya, lah. si X lah. Sumatera A, si X. Jadi pengalaman saya itu dikirim melalui bis yang disimpan dengan beras. Dengan Jadi, barang beras. Jadi itu paket itu disembunyikan di beras, di karung. di dalam tak campur dengan. Jadi dia campur dengan beras ini. Iya, dia campur dengan beras ini paket di tengah-tengah. Iya. Itu kejadian yang tahun berapa tadi? 2016 kalau tidak salah. Itu yang menyuplai sudah di dalam juga. Dia kalau tidak salah ancaman hukuman 8 tahun kalau tidak salah saya itu ya. Di dalam beras kita tangkap kurirnya itu di mana? Di salah satu di terminal, bukan salah satu, di terminal Dunging, terminal bus yang menjemput. Memang pas diturunkan memang beras. Beras, kita periksa ternyata di dalamnya ada paket narkoba jenis sabu saat itu jumlah paketnya 1 paket tapi beratnya sekitar 55 gram, setengah ons ya. Saat Dan itu sopir bis tidak tahu itu barang sopir bis haram kan, ada di situ. sopir bis kan Cuma jasa. Iya, hanya jasa kan. Dia tidak tahu. PO juga hanya jasa. Dia tidak tahu. Dia lihat kan beras. Iya. Tidak mungkin masih beku beras ini tak jahit. Terus juga kan kelemahannya kita kalau macam di bandara kan sudah ada yang mendeteksi barang-barang kalau ada misalnya di dalamnya ada narkoba. Tapi kalau macam di terminal kan belum ada. Belum ada. Iya betul. Jadi sebenarnya di perbatasan inilah yang menjadi harus diperkuat. Protek awal Masuknya ini barang ke Gorontalo. Cuma secara demografi alam Gorontalo ini kan masih banyak yang bisa mau dilewat. Betul. Lewat sini, lewat sini. Dan istilahnya sekarang ini jalan tikus banyak sekali. Jalan tikus banyak sekali. Jadi hanya saya yang menyampaikan kepada masyarakat yang belum terkena dampak narkoba lebih jauhi. Jangan pernah pakai, jangan pernah coba-coba. Ini yang saya mau bilang ya, itu bukan sama dengan rokok. Kalau rokok kan kalau coba-coba paling tidak enak. Itu kalau 1 kali coba sudah. Dia akan ini pengakuan langsung, dari yang pengakuan yang saya tangkap, yang kita tangkap ini kan banyak. Iya. Baik kurir, pengguna, penyalahguna sudah banyak. Jadi hasil wawancara saya dengan mereka itu 1 kali pakai terus itu. Dan memang awalnya itu macam orang Batamang Abang, saya kurir atau bandar, saya kasih dulu pati Abang, ini Abang. Tes dulu untuk kerja ini Abang. Kebanyakan begitu. Jadi masih dia kasih gratis. Dia kasih gratis. Jadi dia bilang untuk kerja itu Abang. Bagus. Fit badan. Ya Bapak. 1 kali. 2 kali besok dia telepon. Masih ada itu gagak am. Gagak. Dia apa mau? Kasih lagi. Tes lagi nih Abang. Ini lagi jago ini barang. 3-4 kali ketika tiba ketergantungan Abang telepon, kalau ini bro, itu orang mulai mau jual itu. Mulai jual. Jadi cara-caranya ini pengakuan dari
Ini pengakuan. Dari para pengguna Para maupun pengguna, pengedar. iya. Pengedar itu kan kebanyakan juga penyalahguna. Tapi tidak semua pengedar itu penyalahguna. Cuma kebanyakan pengguna itu so pasti pengedar. Iya, Karena iya, dia iya. so kalau di ini ke bahasa Pasti kan hari-hari ini lamitali. tergantung toh. Jadi dikasih dulu satu tiaba merasa tergantung atau merasa kecanduan so bayar. So bisa beli. Tiada paket. Cuma kalau ente mau, kenapa ada? Tapi DP harga begini. Karena kebutuhan sama begini abah. Ti abah aus minum air. Iya, Apapun yang terjadi, ti abah harus minum air ini karena haus. Toh? Bayangkan saja orang haus itu sama dengan 1000 kali lipat orang pengen cicipi sabu-sabu. Ini bukan saya karena saya banyak pengakuan dari yang pengedar maupun pengguna. Jadi saya ini pernah mewawancarai orang di Balai Rehab Badoka, salah satu balai rehabilitasi di Makassar yang punya BNN, dengan balai rehab yang ada di Lido. Jadi saya banyak bertemu dengan konselor-konselor yang so pernah mengalami itu. Jadi ditawarkan dulu. Jadi ini orang bicara ya? Nah setelah itu, abah mau jadi kurir itu gampang. Boleh ente gratis, cuma jual akan dulu 5. Ente satu. Ada syaratnya. Syaratnya abah so habis karena baru karena kecanduan. Ti abah so habis flu sih. Iya. Tidak ada uang sama sekali. Jadi ditawarkan dulu Pak. Begitu. Iya. Memang narkoba ini sebenarnya tindak pidana yang sangat serius untuk diberantas. Iya. Teroris, korupsi, narkoba, iya. 3 ini yang harus. Oke, kita lanjut yang tadi Komdan. Waktu penangkapan di Dungingi itu yang itu kan itu salah satunya, tapi banyak kan yang banyak. Nah, terus ini kan orang belum tahu kalau macam orang kan tidak tahu ada orang dia tangkap. Nah, informasi itu bagaimana? Memang sudah TO ini atau